Bapak Ibu, kalimatul hak, la ilaha illallah itu hak. Siapa yang mengucapkan itu hak. Kados siji ditambah siji pinten Mbah? Kalih. Niki sing ngendika presiden nggih kalih, sing ngendika koruptor juga dua, ingkang ngendika wanita tunasusila 1 tambah 1 nggih tetep 2. Apalagi la ilaha illallah itu kalimatul hak, sehingga orang yang kafir, yang tidak beribadah selama ratusan atau puluhan tahun, misalnya 80 tahun tidak beribadah, 80 tahun tidak menyembah Allah, begitu la ilaha illallah dengan hati kesungguhan dados berhak masuk surga. Ya Allah, ini gampang banget nggih. Maka jangan sampai terprovokasi ada orang yang tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah kok dikafir-kafir ya. Onten sing terlalu ekstrim aja wong tahlilan dikafir-kafir. Loh, orang non muslim, orang yang tidak beribadah, orang yang tidak mengakui Allah kok lajeng la ilaha illallah, padahal itu sudah puluhan tahun itu meninggalkan, kemudian mati saat itu misalnya, maka berhak masuk surga. Apalagi orang yang sudah la ilaha illallah sudah sehat kok dikafir-kafir, na'udzubillah, jangan. Ini pemahaman yang terlalu ekstrim. Yang penting kita rukun. Beda paham nggak apa-apa, boleh. Zaman Rasulullah juga banyak beda paham. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku, Umar bin Khattab keras, tegas. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niki penuh kebijaksanaan, sehingga di dalam menurunkan kebijaksanaan kadang-kadang ada perbedaan, tidak apa-apa, bisa diterima. Terus memperkaya khasanah Islam. Yang penting saling menghormati. Kadang-kadang niku sing ekstrim, wah yang non muslim dibom kayak di Bali. Indonesia sering seperti itu, dibom di Bali. Lah niki ingkang dipun kuatosaken sebab bentenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaih nabi-nabi sebelumnya. Kanjeng Nabi Nuh umpamitun, Kanjeng Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan bumi ini orang yang semuanya menyembah Engkau ya Allah. Saking tersenantan Gusti Allah, ya bener, semua sisa-sisanya tinggal orang yang menyembah Allah, semuanya habis ditelan oleh banjir. Kanjeng Nabi Shu'aib, Kanjeng Nabi Lut, nabi-nabi sebelumnya, umat habis, tinggal orang yang menyembah Allah. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad boten. Keranten napa? Tanya kepada seluruh umat manusia. Engkau nek ora kena bapake ya putrane, ora kena putrane ya ya. Sebab kalau kekerasan ini diterapkan, tentu ayahnya Nabi Ibrahim wis dibom nek zaman kriyen nonton bom karena tidak muslim menyembah berhala, bahkan membuat. Kalau sampai ayahnya Nabi Ibrahim coba dibunuh waktu itu karena tidak iman, Nabi Ibrahim kan boten lahir. Nek jeng Nabi Ibrahim boten lahir, mangke Nabi Ismail boten lahir. Lah Nabi Isa keturunan selanjutnya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak lahir karena jalurnya lewat itu. Siapa yang bertanggung jawab? Yang membunuh bapak Nabi Ibrahim karena belum beragama Islam. Naudzubillah. Jadi jangan sampai bahkan ada Bapak Ibu seorang wanita pelacur, ternyata anaknya dipondokkan jadi santri, jadi kiai besar, punya santri ribuan. Masya Allah. Ya kita itu tinggal menerima apa yang diberi Allah, mensyukuri apa yang ada. Jangan mudah kemudian menyalahkan orang lain, tapi saling menghormati. Itu enak sekali di Indonesia. Sebab beberapa siswa juga ada yang hilang karena pengaruh itu. Di mana orang tuanya mencari nggak ketemu, gurunya mencari juga nggak ketemu, ternyata ada mungkin sampai di sana ISIS sana. Jadi ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita karena pemahaman yang terlalu ekstrim. Tapi saling menyayangi, saling menghormati. Pun apik banget kondisi seperti ini. Kados jamaah ini kan saling menghormati. Sudah menanggalkan nopo kedudukan jabatan atau mantan jabatan, jadi kata pensiunan
Alhamdulillah husnul khotimah yang berdamel berarti kan sukses. Karena apa? Bisa pensiun dengan kondisinya bagus. Jadi amal jariah. Masyaallah rahimakumullah. Lah kula pengen setuju nggih kedah ngatos-atos dateng tipu daya iblis. Gus iblis niki nate bengok sak kayane ngantek setan pating bleber Bapak Ibu. Pating bleber wedi banget niku mergo iblis bengok karena turunnya ayat Allah. Gusti Allah dawuh ngeten iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin waladina lan wong akeh ida fa'alu ala arikalane nglakoni fahisah niku dosa pas aldolamu utawa nganiaya anfusahum ing awak-awe dhewe fastaghfaru banjur eling ten Gusti Allah wa may yaghfiru dzunuba illallah dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan orang itu tidak melanjutkan dosa itu dan orang itu sadar, maka diangkat oleh Allah. Pertama diampuni dosanya, yang kedua diberi surga yang mengalir di bawahnya bengawan, dan di situ khalidina niku ajek sajek jumlah dengan kenikmatan di surga. Padahal orang itu telah melakukan kejahatan, kesalahan yang besar. Ini iblis bengok mereka orang gunane nggodho menungso. Ketika orang salah kesasar, bahkan kafir, bahkan ada yang koruptor, membunuh dan sebagainya, tetapi begitu taubat diangkat oleh Allah, hilang semua kesalahan itu, sehingga iblis bengok sak kayange wek ngono rugi, ora ana gunane nggono ngantek dosane sak gunung, istighfar rambung ilang kabeh malah ditresnani Gusti Allah. Nikilah kasih sayang Allah kepada kita ya. Jadi panjenengan punya dosa-dosa yang masalah yang besar, enggak usah risau, tapi istighfar saja dan tidak mengulangi lagi. Sudah hilang dosa itu, nanti malah diangkat. Ketika orang merasa tidak berdaya, merasa sangat butuh pada Allah, merasa sangat memerlukan Allah, saat itulah paling dekat kepada Allah, dan saat itu potensial diangkat jadi kekasih-kekasih Allah. Dan itu kadang-kadang malah dimiliki oleh orang yang pernah melakukan dosa. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, wah anak putrinya saja dipendem koyo ngopo kejeme, bengis. Begitu masuk Islam berubah total, akhirnya termasuk orang yang dijanjikan masuk surga. Padahal dulu seperti apa? Karena dosanya hilang, maka iblis bengok-bengok. Ada ayat ini. Banyak yang seperti itu. Kados pundi umpamipun Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu penjahat perang, memerangi bahkan banyak membunuh sahabat-sahabat Rasulullah. Apalagi ketika perang Uhud, Bapak Ibu, Islam keseser, Islam hancur karena pokale wong siji niki Khalid bin Walid. Tetapi ketika masuk Islam jadi orang nomor satu, panglima perang nomor satu yang memperluas Islam, bahkan bisa mengalahkan tentara Romawi. Ya Allah, meskipun doanya tidak terkabul, tapi insya Allah termasuk orang yang dimuliakan Allah. Kok tidak terkabul nggih? Ya Allah, kula nyuwun mati, kula mati syahid perang, mati, ternyata perang terus orang mati-mati, meninggalnya malah di rumah ini, dan usianya sudah sepuh. Ya Allah, inilah Khalid bin Walid yang dunia seperti. Nah, di tempat kita saja nun sewu, Sunan Kalijogo ngerampok, sing dirampok wali Sunan Bonang, akhirnya tobat, ya diangkat. Kenapa? Kemudian merasa tidak berdaya, merasa amalku ki opo, orang duwe amal, api-apianku ki ora ono blas, ora ono sing iso dibanggake. Sehingga apa ya? Merasa fakir. Berbeda dengan kita yang harus hati-hati. Bapak, kita sudah Islam, sudah haji. Kalau lupa, aku wis gaji, aku itu yang berbahaya.
Orang yang salah tadi tidak memiliki aku-aku itu, sehingga apa, betul-betul merasa memerlukan Allah.